Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Dr. Ahmad Heriawan, Dr. Muhammad Sahibul Iman, dan Dr. Andes Suharna Surapranata MT. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua MPP Dr. Suswono dan Ketua DSP Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim beserta seluruh jajaran. Juga yang sama-sama kita muliakan guru kita yang insya Allah akan memberikan tausiah, mengingatkan kita semua, Dr. Amil Faisal. Jazakumullah khairan dan berkenan hadir untuk memberikan tausiahnya untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua BPU DPP PKS Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi beserta seluruh jajaran yang tiada henti-hentinya selalu mengadakan acara-acara seperti ini, dan mudah-mudahan acara seperti ini insya Allah akan terus mampu mengingatkan kita dari waktu ke waktu. Juga seluruh jajaran pengurus DPP, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, ranting, kader, dan seluruh simpatisan di seluruh tanah air dan di berbagai belahan dunia yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Selawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada seluruh jajaran BPU yang dikomandani oleh Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi Al-Hafiz yang berkolaborasi dengan Dewan Syariah Pusat menyelenggarakan acara istighosah pada malam hari ini. Sesungguhnya istighosah ini kita perlukan karena kita ingin mengetuk pintu langit sebagai sebuah tanda bahwa kita ini lemah, kita ini hamba-hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Makanya tadi Kiai Dr. Muslih Abdul Karim mengingatkan pada kita sebuah amalan zikir yang tentu perlu kita perbanyak agar supaya menguatkan diri kita. Betapa kita seringkali khilaf dan melakukan kezaliman dalam diri kita. Mana beliau mengingatkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan introspeksi seperti ini penting ketika menghadapi musibah demi musibah, ujian demi ujian, agar kita
bisa menghadapinya dengan tegar. Tentu musibah demi musibah, ujian demi ujian, bencana demi bencana bisa menimpa siapa saja. Termasuk juga kepada pernah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Bukit Uhud ternyata mengalami kekalahan, mengalami serangan sehingga mundur. Dan disitulah justru Allah mengabadikan sebuah hal yang indah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana ucapan para sahabat radhiyallahu anhum? Mereka mengatakan, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Saya kira 3 langkah inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tidak kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan ke sana sini, tapi yang penting adalah introspeksi untuk diri kita. Barangkali musibah demi musibah itu ada peran serta kita. Makanya sahabat ini diingatkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, aku mohon ampuni segala dosa kami dan keterlampauan batasan kami pada urusan-urusan kami. Seringkali kita khilaf. Kita ada dampak banjir karena tadi kita mungkin juga berkontribusi dalam membuang sampah yang kurang tertib, membuang sampah di saluran, di got, dan sebagainya. Ini yang perlu kita introspeksi. Yang kedua adalah jangan pernah berputus asa, karena Allah senantiasa memberikan jalan-jalan keluar bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah menegaskan tadi ucapan para sahabat, sabbit aqdamana, agar supaya kita semakin kokoh. Nah, tentu untuk mengokohkan ini, kita perlu bergandengan tangan. Saat kita mungkin mengalami musibah, terasa berat, menanggung musibah itu sendirian. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang memberikan sebuah dukungan, bantuan, pertolongan, tentu akan lebih meringankan orang yang tertimpa musibah. Nah, baru kemudian yang ketiga, wangsurna, mohon pertolongan. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika menghadapi musibah demi musibah. Dan inilah nampaknya yang juga perlu kita lakukan pada hari ini. Perlu introspeksi, optimisme menyongsong masa yang akan datang lebih baik, baru kemudian minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Turki dan Suriah sungguh sangat luar biasa. Nggak terbayangkan, sudah sampai dengan hari ini mungkin 28.000 lebih korban yang meninggal dunia. Nah, mereka yang terjebak, mereka yang masih memerlukan bantuan dan pertolongan karena kesulitan-kesulitan untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan puing-puing bangunan yang sedemikian mengungkung mereka. Alangkah ternyuhnya ketika ada seorang ayah yang patah kakinya, kemudian menggenggam tangan putrinya yang masih denyut-denyut, nadinya terasakan sejak awal, namun lama-kelamaan denyut itu kemudian semakin melemah, semakin melemah, dan akhirnya menghembuskan nafas tanpa bisa menolongnya. Banyak lagi kaitan-kaitan yang sedemikian sangat membuat iba kita. Dan ini mungkin setiap musibah demi musibah ini terjadi hal-hal yang seperti ini. Harusnya mendorong diri kita semua untuk bisa terpanggil membantu saudara-saudara kita. Paling tidak tadi, mendoakan saudara-saudara kita. Di Indonesia sendiri sedemikian banyak musibah yang terjadi di sekeliling kita. Belum lama ini Allah memberikan juga gempa pada saudara-saudara kita di Cianjur. Kemudian dilanjutkan juga ada gempa yang menimpa saudara-saudara di Sukabumi. Di samping itu erupsi di Gunung Semeru dan juga Gunung Kerinci. Nah, ini semua tentu
perlu kita kokohkan ikatan-ikatan kuat, ukhuwah kita, ikatan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian upaya untuk meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Gambaran yang diungkapkan oleh baginda Rasul saya kira perlu menjadi pegangan kita. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman satu dengan yang lain dalam hal mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Kita melihat ketika ada bagian tubuh kita yang terkoyak, yang tergores, yang teriris, maka semua bagian tubuh merasakan sakit, merasakan demam. Maka begitulah seharusnya kita mensikapi berbagai musibah yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dengan sikap upaya berempati dan merasakan betul bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan menghadapi musibah itu. Dan tentu pada malam hari ini sekali lagi kita sama-sama bermunajat, istighosah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan memberikan kemudahan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Turki dan Suriah. Rasulullah SAW dalam suasana genting saat menghadapi perang Badar pun melakukan istighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu pada saat menghadapi perang Badar, kemudian Allah memberikan pertolongan kepadamu. Inilah kekuatan doa. Mudah-mudahan pada malam hari ini pun doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kemudahan pada saudara-saudara kita yang di Turki dalam menghadapi musibah ini, dan Allah berikan kemudahan pada tim-tim penolong yang saat ini terus berjuang dalam upaya membantu saudara-saudara di Turki. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga banyak yang masih bisa tertolong dari reruntuhan bangunan yang menimpa mereka. Tentu sekali lagi mari kita serahkan seluruh jiwa raga kita dengan sesungguhnya kita ini lemah dan sepatutnya kita menggantungkan diri kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya melalui kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki kekuatan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini insya Allah kita bisa meringankan langkah-langkah saudara kita dalam menghadapi musibah. Saya kira inilah yang ingin saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada kader simpatisan PKS dan kepada seluruh warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bantu dengan memberikan sesuatu apa yang kita miliki, rezeki yang diberikan oleh Allah, dan paling tidak juga kita doakan saudara-saudara kita agar Allah berikan kemudahan dalam menghadapi musibah demi musibah yang mereka alami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.